Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal azima sultani. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadin Muhammadin fil ajasad wa salli ala kuburi Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salam. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salamnya senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV MUI yang berbahagia, makna kemerdekaan tertulis dalam surat Al-Balad. Wa falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah itu artinya jalan yang menanjak lagi terjal. Itu terjemah aslinya. Seluruh tafsir Al-Quran, termasuk di Departemen Agama, tafsir Departemen Agama, menyatakan bahwa yang dikatakan aqabah adalah jalan yang menanjak lagi terjal. Nah, kemudian Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan falaqtahamal aqabah itu apa arti kemerdekaan. Nah, gitu. Itu bedanya. Di kata beliau yang dikatakan wa ma adraka mal aqabah. Apa arti kemerdekaan? Itu beliau mengatakan wa ma adraka mal aqabah itu apa arti makna kemerdekaan. Yang pertama kata beliau, karena ada 4 makna kemerdekaan, satu saja karena waktunya tidak cukup. Fakku raqabah, terbebas dari perbudakan. Nah ya, perbudakan apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba kau perhatikan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Nah, jadi orang-orang yang tidak terbebas dari perbudakan adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Nah, kemudian Al-Quran membagi 3 nafsu itu. Pertama ada nafsu amarah bisu. Yang kedua ada nafsu lawamah. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Hadirin yang berbahagia, asal mula nafsu itu amarah bisu. Ya, anna nafsa la amaratu bisu. Asal nafsu itu awalnya memerintahkan kepada kejelekan. Inginnya melakukan dosa. Inginnya melakukan kesalahan. Inginnya melakukan maksiat. Itu memang hawa nafsu. Jadi kalau manusia, karena manusia diberikan nafsu, kalau manusia melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa, itu memang asal nafsu. Nah, manusia yang menuruti hawa nafsunya, Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Coba kau perhatikan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Ya. Jadi memang begitu manusia menuruti hawa nafsunya, maka lari kepada binatang. Karena binatang hanya menuruti hawa nafsunya. Begitu manusia menuruti hawa nafsunya, kal an'am balhum adall. Manusia begitu menuruti hawa nafsunya, bagikan binatang atau bahkan lebih sesat daripada binatang. Mengapa? Karena binatang itu hanya diberikan hawa nafsu, manusia diberi akal dan nafsu. Nafsu harus mampu dikendalikan oleh akal. Kenapa? Karena akal nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang dikatakan akal, cahaya dalam hati yang bisa memisahkan antara benar dan salah. Begitu melakukan kebaikan manusia, berarti akalnya jalan, akalnya berfungsi. Begitu manusia akalnya tidak jalan, berarti menuruti hawa nafsu, maka manusia itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Para jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Fala uksimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah kepada nafsu yang selalu menyesali diri. Menyesali diri itu apabila melakukan kesalahan, apabila melakukan kejelekan, apabila melakukan maksiat, apabila melakukan dosa, ada penyesalan diri. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Jadi manusia-manusia yang selalu menyesali diri adalah manusia-manusia yang memiliki nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga, yaitu nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Adalah anna nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dikatakan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang selalu ridho apapun yang Allah berikan. Baik itu bentuknya kebaikan, baik itu bentuknya kejelekan, baik itu takdir yang baik atau takdir yang jelek, dia selalu menerima bahwa seluruhnya tidak akan lepas dari qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi pribadi saya, umumnya bagi semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila uraian tausiah hari ini tidak berkenan di hati para jamaah. Fastaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.